Sudah sejuta tahun, aku Dewa Xiejian masih hidup. Kau jangan habis tenaga. Li Junye, sampai segala tak mungkin dimusnahkan meskipun seorang dewa tertinggi juga akan tercemar oleh kegelapan dan tunduk pada jalan kegelapan. 9 dunia ini akan menjadi dunia iblis. Setelah kau dibunuh, maka malam abadi 9 dunia akan tiba. Mau bunuh kakak seniorku? Lawan dulu pedang di tanganku. Ini... Adik seperguruan, minggirlah, jangan sampai tersakiti gelombang energiku. Dasar kalian bertiga, beraninya menguak di hadapanku. Sudah sejuta tahun, saatnya habisi kalian semua. Hanya mengandalkan kau sendiri mau bunuh kami bertiga? Langit bumi semesta, semua menjadi satu, kultivasi menyempurnakan diri, buktikan kesaktianku. Li Junye, kau sedang apa? Energinya dahsyat, beraninya dia membakar jalan surgawi. Dia ingin hancur bersama. Musnahlah. Apalagi yang kau tunggu? Tentu saja menunggu kalian mati bersama. Adik seperguruan kau. Sudah ribuan tahun, akhirnya hari ini tiba. Kalian semua sudah mati. Penguasa 9 dunia ini akhirnya jatuh ke tanganku. Kau sungguh bisa membunuhku? Memang seorang dewa abadi, meski tubuh emasmu hancur, masih bisa hidup kembali. Li Junye, meski harus mengejar ribuan tahun, melintasi ujung langit, aku akan menghabisi kau. Leluhur yang terhormat, Li Junye tak berbudi dan tak berbakat, dan Tian hancur. Kini sudah terkuras. Mulai hari ini Li Junye dicabut sebagai pewaris, digantikan oleh Li Haoyang. Apakah ada yang keberatan? Harus dicabut? Cabut Li Junye. Ingin mencabut posisi anakku, kalian masih tak punya hak. Junye, bagaimana keadaanmu? Bangunlah Junye. Keluarga Li ingin jadi yang terhebat. Orang lemah begini masih jadi pewaris, hanya Li Haoyang yang akan menjadi harapan keluarga kita. Anakku belum mati. Selama aku masih hidup, aku takkan setuju pencabutan ini. Li Junye berniat menodai Su Mengyu. Bahkan tertangkap murid sekte Tianwu, dia dipukul sampai sekarat. Telah membuat hal kotor ini, mempermalukan keluarga Li. Mana pantas jadi pewaris? Harus dicabut. Jangan lupa hubungan keluarga Su dengan sekte Tianwu. Musuhi mereka berarti seluruh keluarga akan dibunuh. Kalau tak mencabut posisinya, bagaimana menjelaskan ke sekte Tianwu? Ternyata aku terlahir kembali di masa muda. Dulu Su Mengyu dan Fang Tianhan menjebakku, hancurkan dantianku dan musnahkan keluarga Li, lalu juga dikhianati adik seperguruan. Kali ini aku hidup kembali. Dasar penjahat ini akan kuperhitungkan satu persatu. Bagaimana mungkin? Junye, bagaimana perasaanmu? Dasar pengecut, keluarga Su kecil ini bisa membuat kalian ketakutan. Dulu keluarga Su hanya keluarga kelas 3 di kota Shuangye. Kalau bukan Su Guihai mohon padaku bertunangan dengan Su Mengyu. Bagaimana keluarga Su bisa berkembang pesat? Keluarga Su ingin menginjak keluarga Li kami. Sungguh mimpi. Li Junye, kau bicara seenaknya. Di belakang keluarga Su ada Fang Tianhan dari sekte Tianwu. Bagaimana kita melawannya? Kaulah penghancur keluarga Li. Meski kau sudah sadar, tapi dantianmu sudah hancur. Kau tetap sampah. Kau punya hak apa? Berani omong kosong di sini. Aku adalah pewaris keluarga Li. Selama aku masih hidup, aku akan membersihkan nama baik dari keluarga Su. Balas dendam terhadap Fang Tianhan. Kapan kau berhak memutuskan pencabutan ini? Junye, kau memang difitnah. Kepala suku, jangan karena egoismu mengorbankan kepentingan keluarga. Sekte Tianwu di belakang Fang Tianhan bukanlah lawan yang bisa kami hadapi dengan kekuatan keluarga Li. Tetua kedua benar, hanya dengan Haoyang jadi pewaris dan masuk sekte Tianwu, keluarga Li baru bisa bangkit di kota Shuangye. Jika tidak, keluarga Li akan binasa. Keluarga Li ada pengecut seperti kalian, pasti akan hancur. Dasar lancang. Kau akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Li. Kekacauan ini semua karena ulahmu si brengsek ini. Kalau bukan kau berniat menodai Su Mengyu, keluarga Li tak akan seperti ini. Kalian terus memfitnah anakku menodai Su Mengyu. Siapa yang bisa buktikan? Aku bisa buktikan.
Aku bisa buktikan. Xiao Yu, apa ini ada salah paham? Salah paham. Li Junye, karena kau hidup kembali lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk memulihkan reputasiku. Li Junye, keluarga Su masih ingat kebaikanmu. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Benar. Cepat sujud dan minta maaf pada Nona Su. Sujud. Su Mengyu, penjahat sepertimu masih pantas ada reputasi. Hubungan gelapmu dengan Fang Tianhan sudah ketahuan, kau malah menyalahkanku, mau bunuh aku. Untung aku selamat, kau masih berani bicara tentang reputasi di sini? Kau mau memutar balik fakta, kau cari mati? Sujud. Ayo cepat sujud. Bagaimana kalau aku ceritakan detailnya? Biar jelas siapa yang bohong. Su Mengyu, apa yang kalian berdua lakukan? ，Viaoหมดเลยada. Pagam nentni. Mudah saja. Balikkan saja faktanya. Kau pergi dulu. Setelah dia bangun, aku berteriak minta tolong. Bilang dia mencoba memperkosaku. Lalu kau bawa orang masuk. Selamatkan aku. Kau berbohong. Sifat burukmu di Takhagri Binwa. Bashan berani memfitnahku. Aku umumkan akan batalkan pertunangan, serta akan menyebarkan kebenaran ke seluruh kota. Lihat siapa yang akan mereka percaya, aku atau si cabul sepertimu. Keluarga Li, bersiaplah. Reputasi kalian hancur. Turun jadi keluarga kelas bawah. Keluarga Su sudah keterlaluan. Dulu ayahmu Su Guihai yang meminta pertunangan ini, kini tak hanya memfitnah putraku, dan tian putraku juga dihancurkan. Sekarang mau membatalkan pertunangan dan mempermalukan keluarga Li. Kalian pikir keluarga Li mudah ditindas? Aku tak perlu membuktikan diri. Hari ini kumumukan secara resmi, mulai hari ini, keluarga Su bersiaplah dimusnahkan. Ini keterlaluan. Apa? Kau mau musnahkan keluarga Su dan tianmu sudah hancur. Sekarang otakmu juga rusak. Kutegaskan padamu, keluarga Su bukan lagi keluarga kelas 3 seperti dulu. Sekarang kami mampu bersaing dengan keluarga Li. Selain itu, ku beritahu lagi, sebentar lagi aku akan jadi murid internal sekte Tianwu. Keluarga Li hanya akan diinjak oleh kami. Mengerti? Nona Su, apa ini benar? Ini bukan bahan lelucon. Masalah ini berkat bantuan kakak. Seperguruan Fang, kakak seperguruan Fang adalah murid internal sekte Tianwu. Prestasinya akan luar biasa. Sekte Tianwu bukanlah apa-apa di mataku, apalagi si sampah Fang Tianhan. Kau, Bajingan, apa katamu? dasar anak durhaka. Beraninya menghina murid sekte Tianwu. Kau cari mati? Li Junye, nyalimu besar juga, bahkan berani menghina sekte Tianwu. Jika kabar ini sampai ke sekte Tianwu, siapapun dari mereka bisa menghabisi keluarga Li. Li Junye, dasar anak durhaka, masih berani membangkang. Kau membawa bencana bagi keluarga Li. Sampah seperti Li Junye hanya akan mendatangkan malapetaka. Kusarankan kalian segera usir Li Junye dari keluarga. Jika tidak, suatu hari nanti sekte Tianwu hancurkan keluarga Li dengan marah. Kepala suku, perbuatan Li Junye ini memberi ancaman pada keluarga. Mohon usir Li Junye dari keluarga sebagai bentuk kehormatan pada sekte Tianwu. Mohon kepala suku usir Li Junye dari keluarga. Usir dia. Kalian? Li Junye, lihatlah, inilah kekuatan sejati di hadapan kekuatan mutlak. Hanya mengandalkan sebuah nama sudah membuat kalian ketakutan. Kau masih berani berbicara sombong? Sujud dan minta maaf padaku sekarang. Mengenai penghinaan pada sekte Tianwu, akan kubiarkan kali ini. Sujud? Kau yang bilang. Li Junye, Nona Su memberimu kesempatan, juga memberi keluarga kita kesempatan. Cepatlah berlutut, bersujud. Nona Su berlapang dada, masih mau menyisakan nyawamu. Kau harus bersyukur, cepat berlutut dan sujud. Bahkan jika Nona Su memaafkanmu, keluarga Li juga tak akan melepaskanmu. Li Junye, berlututlah, kau tak punya pilihan. Menyuruhku berlutut? Kau si hina ini apakah pantas? Li Junye, Kau yang datang. dasar brengsek, hentikan sekarang. Kau suruh berhenti langsung berhenti. Siapa kau ini? Jika kau bunuh Nona Su, sekte Tianwu pasti tak akan tinggal diam. Nanti seluruh keluarga Li akan dimusnahkan. Kau kira dengan melepas Su Mengyu, semua akan selesai? Kau terlalu naif. Li Junye, kalau kau berani membunuhku, akan kuhancurkan seluruh keluargamu. Junye, jangan gegabah. Hari ini kuampuni nyawamu, pulang dan sampaikan ke Su Guihai, keluarga Su harus datang berlutut minta ampun, atau kubunuh sampai ke pintu rumahmu, musnahkan seluruh keluarga kalian, pergi. Li Junye, beraninya kau menyakitiku, bersiaplah untuk dibantai. Gawat, keluarga Li benar-benar akan mengalami bencana besar. Li Junye, dasar brengsek, apakah kau tahu bencana besar apa yang kau lakukan? Musuhi keluarga Su dan hina sekte Tianwu. Mereka pasti akan habisi keluarga kita. Kau tak layak jadi pewaris, apalagi tinggal di sini. Layak atau bukan kau yang tentukan. Bukankah kau yang ingin cabut posisi pewarisku? Baik, aku beri kalian satu kesempatan. Menurut aturan suku, siapa yang ingin jadi pewaris?
harus kalahkan aku. Junye, jangan. Li Haoyang, apakah kau berani? Dan Tian yang sudah hancur juga berani menantangku. Baik, aku terima tantanganmu, namun harus berupa tantangan hidup dan mati. Apa tantangan hidup dan mati? Hao yang ini ingin maka menyudutkan permasalahan. Awalnya hanya ingin beri pelajaran saja, karena kau sengaja mencari mati. Akan aku kabulkan. 7 hari kemudian, kita lihat siapa yang lebih hebat, dan tentukan hidup dan mati. 7 hari, aku tidak sabar menunggu. Karena kau ingin mencari mati, maka akan kukabulkan. 3 hari. Baik, kalau begitu 3 hari. 3 hari kemudian, akan kubawa jasadmu, meminta maaf pada keluarga Su. Saat itu, aku akan menjadi pelindung keluarga Li, sedangkan kau akan menjadi pendosa keluarga Li. Tunggu saja. Ayah, ayo kita pergi. Tiga hari kemudian, Li Junye harus mati. Kalau tidak, kita tidak bisa beri penjelasan pada keluarga Su, apalagi pada sekte Tianwu. Haoyang kali ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi pewaris. Kau harus bunuh Li Junye agar tidak ada masalah di belakang. Habisi dia sangatlah mudah. Apa kau yakin bisa masuk sekte Tianwu? Itu hal mudah saja. Sebelum bertarung dengan Li Junye, aku pasti bisa membangkitkan tubuh suci Yuanling. Saat itu, Li Junye pasti akan menjadi batu loncatan bagiku. Haoyang, kau benar-benar bisa bangunkan tubuh suci Yuanling? 3 hari kemudian, kalian akan tahu kebenarannya. Putraku memang luar biasa. Jika kabar Haoyang membangkitan tubuh suci Yuanling sampai ke telinga sekte Tianwu, sekte Tianwu pasti akan langsung mengundang Haoyang masuk sekte. Saat itu, siapa lagi berani meremehkan keluarga Li? Nanti keluarga Li akan berkuasa di kota Shuangye, bahkan keluarga Su harus tunduk pada kita. Saat kau berhasil bangunkan tubuh suci Yuanling diumumkan ke publik, semua keluarga besar di kota Shuangye akan datang menyaksikan, melihat momen gemilangmu. Junye, kau terlalu gegabah dan Tianmu sudah hancur. Bagaimana bisa lawan Li Haoyang? Ayah, aku berani karena aku punya keyakinan. Junye, jangan mengambil resiko. Akan kuantar kau pergi dari sini. Kau pergi semakin jauh semakin baik. Ayah, percayalah padaku. 3 hari lagi aku pasti menang. Kali ini aku takkan lari lagi. Akan kutunjukkan pada pengecut ini apa artinya penguasa sejati. Putraku seperti jadi orang lain. Diberi kesempatan hidup kedua kali, akan kubuat kalian menyesal. Termasuk kau adik seperguruan. Li Junye, saat aku menjadi dewa, akan kuhancurkan jiwamu. Eksaku akan membunuh bajingan Li Junye itu. Ada apa, Meng Yu? Bukannya tunanganmu dengan keluarga Li sudah ditolak? Keluarga Li menindasmu? Si brengsek Li Junye itu berani menyentuhku, bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Su, bahkan menghina Tian Wuzong sekalipun. Sungguh pantas mati 1000 kali. Apa? Sungguh keterlaluan. Apakah keluarga Li sungguh ingin punah? Akan kusampaikan hal ini pada kakak seperguruan Fang. Penghinaan keluarga Li dan pelecehan terhadap sekte Tianwu. Keluarga Li bersiaplah untuk punah. Kepala suku baru dapat kabar, Li Junye dan Li Haoyang akan bertarung 3 hari lagi demi posisi pewaris. Jika setelah Li Junye tewas, keluarga Li datang menunduk pada keluarga Su, barulah kami beri jalan hidup. Langit dan bumi tak terbatas, meminjam hukum alam semesta. Tubuh suci Hundun telah bangkit. Li Haoyang, kau sudah tamat. Fenomena aneh. Ini fenomena langka yang terjadi sekali dalam seabad. Syukur langit memberkati keluarga Li. Selamat untuk tetua agung. Haoyang akhirnya bangkit menjadi orang yang terpilih. Masa depannya pasti cerah. Dengan adanya Haoyang di keluarga Li, pasti bisa jadi penguasa kota Shuangye, bahkan seluruh kerajaan Tianshuan, keluarga nomor 1. Aku telah membangkitkan tubuh suci Yuanling, tak disangka bisa memicu perubahan alam semesta. Aku pasti akan mencapai puncak kejayaan, menjadi sosok legendaris yang tak tertandingi. Ini fenomena aneh. Apakah Li Haoyang dari keluarga Li sungguh begitu luar biasa? Akan bisa memicu fenomena langit. Li Haoyang ini, apakah sungguh orang yang terpilih itu? Junye, kemana saja kau selama ini? Li Haoyang berhasil terobosan, bahkan memicu fenomena langit. Kini seluruh kota Shuangye sudah tahu semua. Kau sekarang pasti tak bisa lawan dia.
Barangnya sudah kusiapkan. Cepat pergi. Fenomena langit darinya? Siapa lagi kalau bukan dia? Pertarunganmu dengan Li Haoyang. Tidak boleh ikut. Jangan buang waktu lagi. Cepat pergi. Mau lari? Jangan harap. Besok yang akan jatuh di atas arena pasti adalah Li Haoyang. Sudah begini, masih berani bicara besar? Haoyang sekarang sudah memicu fenomena langit. Dia adalah sang terpilih. Apa yang bisa kau andalkan? Gawat, ada masalah. Liu Moxui dari Akademi Tianshuan datang menantang sang terpilih Li Haoyang. Dia murid terandal dari Akademi Tianshuan. Kedatangan Nona Liu, maafkan kami yang tak sambut layak. Silakan masuk Nona Liu. Tak perlu, aku datang karena fenomena langit. Hanya ingin bertarung dengan Li Haoyang. Nona Liu, akulah sang terpilih. Li Haoyang. Napas tak stabil, dasar lemah. Sungguh mengecewakan. Sudahlah, tak jadi bertarung. Apakah Nona takut? Itu karena kultivasimu payah. Malas melawanmu. Dasar diamlah kau. Nona Liu, takut sebelum bertarung. Apa kau takut pada aura tubuh suci Yuanlingku? Jangan panik, Nona. Kita bertarung sampai batas wajar saja. Aku pasti tak akan melukai Nona. Kau yakin? Aku seorang sang terpilih. Ucapanku tak pernah diingkari. Lagi pula, mana mungkin aku tak tahu perlakukan wanita. Mungkin meminjam kesempatan ini, kita bisa jadi saling kenal. Lalu menjalin jodoh, menjadi kisah romantis. Benar tidak? Apa yang kau tawarkan? Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat minggir. Aku pewaris keluarga Li. Ini wilayah keluarga Li. Aku ada di mana? Urusan apa denganmu? Kau... Nona Liu tak tahu. Bajingan ini namanya Li Junye. Awalnya memang pewaris keluarga Li, tapi berniat melecehkan Su Mengyu. Ketahuan oleh murid sekte Tianwu, Fang Tianhan, dipukul hingga menjadi tidak berguna. Setelah dihukum tak juga introspeksi diri, masih aja sombong. Bagaimana kelakuannya aku tidak tahu. Tapi kau bilang dia jadi tidak berguna. Dan tiannya hancur, tak bisa berkultivasi. Walau bukan sampah apalagi. Benar. Nona Liu, kau tak tahu, si brengsek ini tidak hanya tidak introspeksi diri, bahkan berani menantang Haoyang. Hari ini akan jadi hari terakhir kehidupannya. Li Junye, dasar rendahan. Segera minggir, jangan kotori pandangan Nona Liu. Besok, aku akan bertarung denganmu. Baik, Nona Liu, sungguh lugas. Besok setelah kuhabisi, Li Junye baru jelajahi hidup bersamamu. Si lemah ini masih ingin jadi pewaris? Keluarga Li sungguh buta. Tertawalah, nikmatilah hari terakhirmu. Besok kau akan menangis pilu. Haoyang, hari ini, setelah bangkitnya tubuh suci Yuanling, ini pertarungan pertamamu. Pastikan semua orang melihat kekuatan sejatimu. Tenang saja. Akan kuperlihatkan pada dunia kehebatan sang terpilih. Kepala suku, Li Junye si lemah ini kenapa belum datang? Jangan-jangan kabur ketakutan. Waktunya belum tiba. Apakah kalian buru-buru mencari ajal? Waktunya belum tiba. Apakah kalian buru-buru mencari ajal? Tunda semakin lama pun, akhirnya dia tetap akan mati. Li Junye si lemah masih belum datang. Jangan-jangan ketakutan? Bagaimanapun Haoyang adalah sang terpilih. Wajar kalau Li Junye tidak berani datang. Namun, tidak kelihatan kemampuan sejati Haoyang, rasanya agak kecewa. Sudah begini lama, Li Junye Messi belum muncul. Apakah sungguh tidak berani datang? Hanya omong kosong. Jika sungguh taruhan nyawa, Li Junye si lemah ini pasti sudah kabur. Hari ini mau bertarung atau tidak, Li Junye sampai sekarang belum datang. Pasti sudah ngompol ketakutan. Wahahaha. Bagaimanapun dia orang tak berguna. Berani tantang sang terpilih yang memicu fenomena alam, tentu akan merasa takut. Kepala suku, cepatlah desak dia. Tenang saja, Li Junye itu mungkin sedang beli peti mati. Orang yang akan mati, semuanya. Bersabar dulu saja. Tebakanmu benar. Sungguh pergi beli peti mati. Tapi peti ini untuk kalian. Halusinasi? Ini pasti hanya halusinasi. Peti mati ini, kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Inilah kekuatan sang terpilih. Aura yang begitu kuat. Sungguh hebat, tidak sia-sia aku datang ke sini. Dengan kekuatan Haoyang, sangat mudah membunuh Li Junye. Haoyang, bunuh dia. Cepat katakan pesan terakhirmu.
Jika aku sudah bertindak, kau takkan sempat bicara lagi. Justru kau yang harus berpesan terakhir. Li Junye, bersiaplah untuk mati. Inikah kekuatan ledakan spiritual? Sangat mengejutkan. Bahkan kultivasi 100 tahun juga takkan menyamai ini. Habislah si Li Junye terkena pukulan itu. Mungkin tak tersisa debu. Yunye. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Jadi energi tingkat 3 lebih kuat dari Li Haoyang. Ini mustahil. Bagaimana mungkin dia energi tingkat 3? Kerja bagus, Junye. Kukira kau hebat, ternyata cuma sok. Ya ampun, mati dalam sekejap. Dia terlalu kuat. Mustahil. Hanya sama-sama Halim. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia pasti dibantu orang lain. Haoyang. Jangan bunuh aku. Sang terpilih, apakah kau layak? Kakak, aku sudah salah. Kumohon, lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Li Junye, beraninya kau? Tetua Agung, kau ingin melanggar aturan? Kepala suku, Li Haoyang sudah kalah. Harap kepala suku memberi ampun. Haoyang adalah sang terpilih. Prestasinya di masa depan luar biasa. Pasti bisa membawa kebangkitan keluarga Li. Harap kepala suku mempertimbangkannya. Kepala suku, perkataan Tetua Agung benar. Junye sekarang sudah pulih, kekuatannya juga meningkat pesat. Jika didukung oleh Haoyang, siapa bisa halang kebangkitan keluarga Li? Junye, kau putuskan sendiri. Aku sudah salah. Kumohon lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Li Junye, dasar bajingan, orang yang dantian hancur. Akulah satu-satunya harapan kebangkitan keluarga Li. Beraninya kau membunuhku. Kebangkitan keluarga Li tak butuh bajingan sepertimu. Haoyang. Sumengyu Sugui Hai, peti mati ini bukan hanya untuk Li Haoyang, tapi juga untuk seluruh keluarga Su. Hada Li Junye, jangan kira kemenanganmu atas Li Haoyang bisa melawan keluarga Su. Kau berniat menodai putriku, masih berani lancang. Kau pikir keluarga Su takut padamu? Menodai putrimu? Ini sungguh lelucon. Kalau bukan karena kau berlutut memohon pada kami, keluarga Li takkan terima pertunangan ini. Cukup bicara, siapkan nyawamu, tunggu aku datang membantai. Itulah hari kiamat keluarga Su. Baik, aku tunggu. Aku mau lihat bajingan sepertimu punya kemampuan apa? Berani begitu lancang. Li Junye, kakak seperguruan Fang sedang menuju kota Shuangye. Kali ini, keberuntunganmu takkan bertahan lama. Mari kita lihat saja. Ayo. Junye, sulit menghadapi Sekte Tianwu. Jika mereka benar-benar datang, keluarga Li takkan sanggup hadapi. Tenang, ayah. Sekte Tianwu bukan apa-apa. Tak perlu ditakuti. Mengenai Fang Tianhan itu, dia bukanlah apa-apa. Li Junye, kau sudah menghina Sekte Tianwu. Masih berani bicara besar? Kau tidak takut balas dendam tertimpa keluarga Li? Tetua Agung benar. Meski pewaris menjadi kuat bagi Sekte Tianwu, kita hanya lawan yang mudah dihadapi. Jadi maksud kalian, ingin aku usir Junye? Suruh dia minta maaf ke keluarga Su, memalukan seperti Buddha. Kemana letak reputasi keluarga Li? Bahkan jika harus tunduk, itu juga lebih baik daripada musnah. Apalagi, masa depan keluarga Li bisa bangkit kembali. Apakah kepala suku mau demi Li Junye, demi gengsi, ingin mengorbankan seluruh anggota suku? Yang akan mati hanya akan Sekte Tianwu. Li Junye, keras kepalamu ini. Sudah berkali-kali membahayakan kita. Orang sepertimu tak layak jadi pewaris. Jika kepala suku tetap keras kepala, maka jangan salahkan kami. Apa maksud kalian? Kumpulkan seluruh anggota suku. Adakan rapat Dewan Tetua. Apa maksudnya ini? Dewan Tetua, kepala suku cukup hadir sebagai pendengar. Duduk di sana, aturan ini kepala suku pasti paham, kan? Keputusan Dewan Tetua, meski kepala suku tetap harus patuh. Aku ingin lihat berapa banyak pengecut di keluarga Li. Para tetua, Li Junye tak hanya melecehkan Nona Su, tapi juga membangkang, menghina Sekte Tianwu, membuat keluarga Li berada di ujung tanduk. Maksud dari keluarga Su, asal kita serahkan Li Junye, mereka akan memaafkan kita. Pendapatku sangat jelas. Ikuti keinginan keluarga Su saja agar tidak mendatangkan malapetaka. Aku setuju dengan Tetua Agung. Keluarga Li tak boleh binasa karena satu orang.
Kalau begitu, meski mati, bagaimana kita menghadapi leluhur? Aku juga setuju. Meski kerajaan Tianshuan saja tak berani lawan sekte Tianwu, apalagi keluarga kita. Li Junye, kau adalah kambing hitam dan demi nafsu pribadi, kau membuat keluarga kita dalam bahaya. Orang tak berperasaan ini tak hanya melecehkan Nona Su, bahkan juga bunuh Haoyang sang terpilih. Dosa sebesar ini tak boleh tinggal di keluarga Li. Kalian fitnah. Semua tetua setuju serahkan Li Junye. Kepala suku masih mau bertindak seenaknya. Jika kau tak peduli situasi, maka Dewan Tetua akan turunkan jabatanmu. Apa salahnya anakku? Dia berjasa besar bagi keluarga Li. Seluruh tubuhnya terluka demi melindungi keluarga Li. Tapi kalian dasar pengecut. Percaya pada orang asing, khianati sesama suku. Kalianlah yang memalukan keluarga Li. Meski hari ini aku diturunkan, Junye juga tak akan minta maaf ke keluarga Su. Baik, atas nama Dewan Tetua, keluarkan kalian dari keluarga Li. Pergi, cepat minggat. Kalian akan menyesali ini. Sesal? Pertahankan kau di keluarga Li, baru akan kami sesali. Li Chaoxian, jangan terlalu sombong. Tak lama kemudian, kalian akan berlutut minta kami kembali. Memohon, sungguh lelucon. Tak ada tempat untuk kalian di sini. Cepat lenyap. Ayah, mari kita pergi. Para tetua, Li Yuanshan dan Li Junye telah diusir. Aku usulkan Tetua Agung menjadi kepala suku. Tetua Agung, pengabdian tak ternilai, kemampuan luar biasa. Sudah seharusnya Tetua Agung jadi pemimpin. Kebijaksanaan Tetua Agung tiada duanya. Kandidat terbaik sebagai pemimpin. Strategi Tetua Agung brilian. Memiliki perencanaan matang, menang dari kejauhan. Kami akan tunduk mengikuti Tetua Agung. Kalau begitu, aku terima posisi kepala suku keluarga Li. Tetua kedua, nanti kau pergi ke keluarga Su. Beritahu mereka kita sudah usir ayah dan anak itu dari keluarga Li. Lihat lagi reaksi keluarga Su. Selain itu, awasi pergerakan ayah dan anak itu. Jika perlu, korbankan mereka demi keselamatan keluarga Li. Tak kusangka kita berdua telah mengorbankan segalanya untuk keluarga Li, tapi akhirnya diusir dari keluarga Li. Ini bukanlah hal buruk bagiku, aku bisa fokus berkultivasi. Ayo pergi. Junye, kau yakin bisa melawan sekte Tianwu? Tentu, sekte Tianwu bagaikan semut di mataku. Ayah, beristirahatlah, aku akan segera kembali. Batas waktu besok belum tiba, Nona Liu terburu-buru sekali. Dan Tianmu sudah hancur. Tapi masih bisa mengalahkan Li Haoyang? Katakan, siapa yang membantumu di belakang? Lawan dia. Aku tak perlu dantian. Omong kosongmu bisa bohongi orang lain, tapi di hadapanku hanya membuatku semakin merendahkanmu. Kau bisa kalahkan dia. Pasti ada ahli hebat yang membantumu. Kalau begitu, kau ingin tahu siapa orang hebat di belakangku? Cepat katakan. Saya Li Dongfeng, memberi hormat pada Dewa Abadi. Auranya sangat kuat. Dewa Abadi apa ini? Dewa Abadi apa ini? Bangunlah. Mengarang cerita dewa tertinggi untuk menakutiku? Dewa tertinggi sendiri berkenan padaku. Penampilanmu biasa saja, bakatmu juga rendah, apalagi dantianmu sudah hancur. Dewa mana yang berkenan padamu? Bahkan guruku pun belum pernah bertemu dewa tertinggi. Akademi Tianshuan kecil ini tentu tidak pantas. Beraninya menghina akademiku? Aku mau lihat seberapa kekuatanmu sebenarnya. Tidak masalah, Li Dongfeng, jaga formasi. Aku akan menghajarnya. Napasmu tak stabil, pedangmu lemah, kau belum paham makna pedang. Dantianmu sudah hancur, masih berani mengajariku? Latihan lagi sana. Berhenti, jangan pergi. Tenaga jarak jauh, seandainya pedang ini mengenai tubuhku, aku sudah mati. Mengapa kau ada di 800 tahun silam ini? Dewa Abadi, dulu Anda berperang melawan dewa, tapi dikhianati pengecut. Kami terus mencari, hingga Anda terlahir kembali di 800 tahun lalu. Aku telah meninggalkan tubuh duniawi, lalu kembali di sini. Namun, tetap datang terlambat. Mohon ampunan Dewa Abadi. Kau mengorbankan nyawa hanya demi mengikutiku dan terlahir kembali di sini?
bersumpah setia sampai mati. Ini kehormatan tertinggi bagiku. Bangunlah. Terima kasih Dewa Abadi. Dulu saat melawan Dewa Bumi, aku dikhianati oleh adik seperguruan, tubuh sejati hancur, hanya sisa serpihan jiwa. Kini tubuh ini masih perlu kultivasi lama untuk kembali ke puncak. Apa yang harus aku lakukan? Ini bisa merasakan pasangannya, bawa benda ini, diam-diam, cari Atki seperguruanku itu. Ingat, jangan sampai ketahuan. Baik. Mulai sekarang ini rumah kita. Guci penguasa langit ini adalah salah satu dari 10 pusaka suci. Kini tak ada yang tahu. Untuk menjadi kuat dengan cepat, harus andalkan ini. Tuan, aku mau Guci giok ini. 100.000 batu spiritual. Apa? 100.000? Orang lain bisa bayar 5.000. Untukmu seharga 100.000. Apa maksudmu? Kau nodai nona besar keluarga Su, lalu bunuh saudara sendiri, diusir oleh keluarga Li. Seluruh kota Shuangye tahu, brengsek sepertimu tak layak hidup. 2 jam lagi, kau akan berlutut meminta maaf, lalu serahkan ini dengan 2 tangan. Aku yang katakan, jika masih berani membangkang, aku tak akan segan lagi. Bawa aku ketemu ketuamu. Orang sepertimu tak layak menemui ketuamu. Jika aku tak menemuinya hari ini, dia pasti akan mati. Beraninya menghina ketua kami, keluar dari sini. Sekarang tepat tengah hari, dalam 1 jam, Mo Xiaoyun akan kambuh penyakit lamanya dan meninggal tanpa penanganan. Li Junye, bajingan tak tahu malu. Beraninya kau mengutuk ayahku. Kau cari mati? Aku hanya berkata jujur, kalau tak mau dengarkan, nanti menyesal juga tidak berguna. Diam kau, kubunuh kau. Nona Mo, penyakit lama ketua Mo, hanya aku yang bisa obati. Aku tunggu kalian datang memohon padaku. Li Junye, berani buat onar di kamar dagang Wan Meng. Kau ingin mati? Guruku baik-baik saja. Jangan asal ngomong, jika tidak seluruh keluarga Li akan binasa. 5, 4. Apa yang kau lakukan, Li Junye? 2. Nona besar ketua memuntah darah. Apa? Bajingan, beraninya mengutuk guruku. Kubunuh kau. Bagaimana mungkin, bagaimana ilmu silatmu bisa setinggi ini? Nona Mo, jika tak ingin ketua Mo kehilangan nyawa, cepat bawa aku menyelamatkannya. Adik seperguruan, jangan percaya dia. Jangan percaya padanya, Nona. Jika kau bisa sembuhkan ayahku, aku akan bersujud minta maaf. Tapi kalau gagal, seluruh keluarga Li akan kubunuh. Ayah, bagaimana kau tahu ayahku akan begini? Setelah terlahir kembali, apalagi yang tak ku ketahui, ketua terluka saat bertarung, lukanya tak kunjung sembuh total. Penyakit lama makin sering terjadi belakangan ini, kondisinya terus memburuk, ini nyawanya di ujung tanduk. Aku akan blokir meridian jantungnya. Siapkan rumput 9 daun, bunga wisteria langit, inti monster tingkat 6, buah darah merah, ginseng 1000 roh, tingkat 9. Jangan diam, cepat pergi. Baik. Ini barang yang kau butuhkan. Keluarlah dulu, aku akan meracik pil. Jangan ganggu aku. Suruh aku keluar? Jika masih menunda, kau tanggung sendiri akibatnya. Adik seperguruan, aku sudah undang Tuan Besar Kong. Biarkan penjahat itu obati guru. Aku tak akan percaya jika terjadi sesuatu. Meski dia dibunuh berkali-kali, juga tidak ada gunanya. Nona Mo, biarkan aku pergi memeriksa. Tidak boleh. Li Junye sedang meracik pil. Jangan diganggu. Adik, kau terlalu naif. Kau pikir Li Junye bisa meracik pil? Ini sungguh lelucon. Nona Mo, Li Junye cuma anak muda. Kau serahkan ketua Mo padanya begitu saja. Apalagi keahlian meracik pil. Aku sendiri saja tak menguasainya. Menurutmu apakah dia bisa? Adik seperguruan, Li Junye pasti punya niat jahat. Mungkin dia ingin membahayakan guru adik seperguruan. Bawa kami masuk sekarang, nanti akan terlambat. Li Junye, berani kau sentuh ayahku, kau akan kubunuh. Pil sudah selesai dibuat. Ketua hanya perlu makan maka bisa sembuh. Li Junye, adik seperguruanku lugu dan mudah ditipu. Aku tidak bisa dibohongi. Kau ingin celakai guruku. Tidak mungkin. Li Junye, aku hampir tertipu olehmu. Segera pergi dari sini, aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jika aku pergi, ketua pasti akan mati. Kau masih menakuti kami? Tuan Besar Kong adalah tabib terkenal di kota Shuangye. Di seluruh kota Shuangye, siapa yang lebih hebat darinya? Kalau begitu, jangan minta bantuanku lagi.
Ia pembuluh jantung dan titik akupuntur. Ketua Mo sudah terblokir semua. Mengapa bisa begini? Ini semua ulah Li Junye. Sungguh onar memblokir titik akupuntur. Ketua Mo ini ingin membunuh Ketua Mo. Sudah kuduga kau punya niat jahat. Tuan Besar Kong, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Aku akan melepaskan blokir di titik akupuntur ini. Guru. Tuan Besar Kong, ada apa ini? Akan kuperiksa lagi. Gawat, detak jantung Ketua Mo semakin lemah. Nona Mo, siapkan urusan pemakaman saja. Pasti ini ulahmu, brengsek. Jika kau tak memblokir titik akupuntur guruku, guru takkan begini. Ini memang ada hubungannya dengan blokir titik akupuntur oleh Li Junye. Aku datang terlambat. Beraninya kau sakiti ayahku. Akan kubunuh kau dengan kejam. Sekumpulan orang bodoh tidak bisa bedakan hitam dan putih, baik buruk pun tak tahu. Kau Beraninya kau tak hanya celakakan guruku, bahkan menghina kami. Kau cari mati, lepaskan. Jika aku tak bertindak, ketua takkan tertolong lagi. Bocah, jangan pura-pura jago di sini. Aku sudah puluhan tahun jadi tabib. Apakah masih tidak bisa menandingi bocah sepertimu? Dasar, kau masih hidup puluhan tahun, masih saja bodoh. ayah. Li Junye, kau mau apa? Apa yang kau beri pada guru? Tadi katanya Ketua Mo sudah tak tertolong, akan kutunjukkan cara menghidupkan yang mati. Brengsek. Tabib tak berkemampuan, hanya asal ngomong, buka matamu lebar-lebar dan lihat, inilah ilmu menghidupkan orang mati sejati. Li Junye, lebih baik kau berdoa, ayahku selamat, jika tidak, ayah. Ayah, Bocah kurang ajar, kau ingin membunuh Ketua Mo. akan kuhabisin kau? Hentikan. Aku benar-benar sembuh. Seluruh tubuhku terasa nyaman yang belum pernah kurasakan. Guru, kau benar-benar pulih? Tubuhku penuh energi tak ada habisnya. Tuan Besar Kong memang tabib terbaik di kota Shuangye. Terima kasih banyak. Beginikah caramu membalas budi? Siapa ini? Perkenalkanlah, siapa yang menyelamatkan ayahmu? Bukan Tuan Besar Kong, tapi Li Junye. Li Junye si penjahat cabul itu. Meski terluka, kau tetap percaya kabar tidak benar. Kabarnya pewaris keluarga Li berkelakuan buruk, tapi ternyata hanya gosip. Dengan keahlian sehebat ini, pasti bukan orang rendahan. Ketua Mo, aku perlu bicara berdua. Baik, silakan kalian keluar dulu. Baik. Ketua Mo, karena penyakit lamamu kambuh, meridian tubuhmu tersumbat, 10 tahun terakhir kultivasimu tidak berkembang, terus bertahan di langit tingkat 9, benarkah analisaku? Bagaimana kau mengetahuinya? Aku ingin membuat kesepakatan. Aku bisa membantumu menembus hambatan, naik ke tingkat fondasi dasar. Kau percaya? Sungguh, kau ada cara. Bagiku ini mudah sekali. Penyakit lamaku ini, bahkan tabib asosiasi Qingzhou juga tidak bisa tangani. Jika pewaris Li bisa menyelamatkanku, hanya dengan ini, aku percaya pewaris Li. Apa yang pewaris Li inginkan dariku? Aku telah menyinggung keluarga Su, ayah, dan aku diusir keluarga Li. Keluarga Su didukung sekte Tianwu. Mereka takkan melepaskan aku. Aku butuh bantuanmu. Meski kamar dagang Wan Meng tersebar di seluruh daratan Changsuan, tapi tak cukup melawan sekte Tianwu. Tapi kau selamatkan aku akan bantu sepenuhnya. Jangan khawatir, hadapi mereka, aku sendiri cukup. Yang kumaksud dari bantu adalah sumber daya ketua. Tak masalah. Siapkan bahan obat ini, setelah siap aku akan buatkan pil ramuan. Saat itu ketua bisa naik ke tingkat fondasi dasar. Segera kusuruh orang siapkan. 3 hari lagi, aku akan datang buatkan ramuan. Hampir lupa. Aku sembuhkan penyakitmu. Berikan aku sebuah guci sebagai hadiah, tidak keterlaluan kan? Tentu. Mau guci apa? Suruh penjaga tokomu ambilkan sendiri. Ketua, dia seorang cabul. Jangan berikan. Kurang ajar. Beraninya memfitnah pewaris Li. Kau ingin mati? Ketua. Diam. Berikan gucinya. Sujud. Minta maaf pada pewaris Li. Sujud. Minta maaf. Maaf, Tuan Li. Aku sudah tidak sopan padamu. Pantas dihukum mati. Beberapa suku Susni, berdasarkan keputusan Dewan Tetua Keluarga Li, kami sepakat untuk mengusir Li Yuanshan dan Li Junye dari keluarga Li. Ini adalah sikap resmi keluarga Li. Apakah kepala suku Su masih ada permintaan lain? Kalian keluarga Li cukup tahu diri karena kalian sudah menunjukkan sikap. Aku juga tak akan mempersulit asalkan keluarga Li menyerahkan 70% aset ke keluarga Su. Masalah sebelumnya bisa kumaafkan. 70%? Kepala suku Su, kau meminta terlalu banyak.
Ya, dibandingkan dengan pemusnahan keluarga Li, 70% aset masih tidak rela. Kalau begitu, bersiaplah untuk dimusnahkan. Kepala suku Su, bisakah kita bernegosiasi lagi? 80%. Apa? Kepala suku Su? Tidak ada ruang negosiasi selain menyerahkan 80% aset. Keluarga Li harus jadi keluarga bawahan. Suku Su, setiap tahun kalian harus menyetor 50% keuntungan ke keluarga Su. Kepala suku Su, ini sudah keterlaluan. Syaratnya sudah jelas, silakan putuskan sendiri. Antar tamu keluar. Guci langit ini bisa mengumpulkan energi alam dan esensi matahari dan bulan, menghasilkan cairan spiritual. Dengan bantuan cairan ini, kekuatanku akan meningkat cepat. Luar biasa, aku sudah mencapai tingkat langit. Kepala suku Su, ini surat tanah 80% aset keluarga Li, silakan terima. Itu syarat kemarin, hari ini aku mau semua aset keluarga Li. Kepala suku Su, kau keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Kalian sendiri yang menghina sekte Tianwu. Sekarang kakak seperguruan Fang segera tiba. Dia juga bawa bala bantuan. Jika keluarga Li tidak patuh, bukan hanya aset kalian hilang, nyawa pun ikut melayang. Tidak adakah sedikit pun ruang negosiasi? Masih bisa negosiasi dengan manusia, tapi dengan hewan, apakah perlu diajak berunding? Kau, kepala suku Su, jangan keterlaluan. Sujud. Terus terang saja, kali ini keluarga Li akan kujadikan contoh untuk semua keluarga agar seluruh kota Shuangye tahu akibat melawan keluarga Su. Katakan pada Li Chaoxian, serahkan semua aset atau menunggu ajal datang. Li Junye, karena kau aku dipermalukan seperti ini, akan kubunuh kau berkeping-keping. Junye, kau sudah pulang? Ayah, ini ada cairan spiritual. Minum ini bisa tingkatkan kemampuanmu. Apa ini? Ini guci suci penampung energi alam dan esensi matahari dan bulan. Kalau kau jatuhkan, cairan spiritual di dalam akan hilang. Bagaimana kau bisa dapat barang berharga ini? Ini bukan masalah besar. Ayah sudah berhenti di energi tingkat 900-an tahun. Sudah saatnya naik ke tingkat langit. Hahaha. Berhasil. Berhenti puluhan tahun. Sejenak saja langsung tembus. Rasanya luar biasa. Seluruh tubuhku penuh energi. Aku bisa bantu ayah jadi Dewa Agung. Apa? Dewa Agung? Yang bisa pindahkan gunung dan lautan, serta dewa yang bisa atur rasi bintang? Benar. Berarti mulai sekarang, kita tak perlu takut sekte Tianwu lagi. Sekte Tianwu yang kecil bukan apa-apa. Meski seluruh daratan Xuancang juga bukan masalah. Saat itu aku akan kuasai 3 dunia. 9 Dewa Agung akan tunduk di hadapan kita. Tuan Fang datang, maaf tak sambut dengan baik, harap dimaafkan. Paman Su tak perlu segan. Jika aku dan Meng Yu akan segera menikah, maka kita akan menjadi satu keluarga. Jika kakak seperguruan Fang berkenan, aku bersedia menjadi pasanganmu. Kudengar ada yang menghina sekte Tianwu. Di mana orang itu sekarang? Li Junye, si berandalan keluarga Li, dia berkata akan hancurkan sekte Tianwu. Apa? Hancurkan sekte Tianwu? Dasar tak tahu diri. Aku akan ajak kakak Murong. Lihat seberapa hebat keluarga Li berani lancang begini. Keluarga Li, keluar dan serahkan nyawamu. Kepala suku Su, apa maksudnya ini? 2 orang ini adalah murid sekte Tianwu, tidak masalah. Keluarga Li merendahkan keluarga Su, masih berani mengancam akan menghancurkan sekte Tianwu. Keluarga Li yang lemah ini beraninya berbicara lancang. Berani mengancam menghancurkan sekte Tianwu? Tuan, ampunilah kami. Kami tak berani. Itu bukan maksud kami. Benar, kami tak akan berani meski diberi nyali 10 kali. Orang yang mengancam sekte Tianwu telah kami usir dari keluarga. Tuan Su, kami sangat menghormati sekte Tianwu. Tak mungkin membangkang seperti ini. Kebetulan sekali.
Setelah buat masalah, langsung diusir, kalian jelas-jelas sedang melindunginya, sengaja bertentangan dengan sekte Tianwu. Cepat panggil mereka ke sini, atau kubunuh kalian dulu. Kami juga korban ayah anak itu. Kepala suku Su tahu maksud kami. Kepala suku Su, kau mohon bela kami. Hati orang tak bisa ditebak. Aku tak tahu niat sebenarnya dari kalian bagaimana bisa membantu. Kalau begitu, hari ini keluarga Li akan punah. Kalau begitu, hari ini keluarga Li akan dimusnahkan. Jangan. Tetua Agung, lihatlah ini. Ini awalnya diputuskan olehmu sebagai kepala suku untuk mengusir mereka dari keluarga Li. Jangan bertengkar lagi. Cepat cari Li Junye sekarang. Mau cari kemana? Keluarga Li memang bodoh. Kalau Li Junye tak ditemukan, pancing saja ayahnya datang, ia pasti akan muncul. Ya, cepat pergi. Baik. Cepat. Tubuh suci Huntun telah bangkit sempurna, sudah mencapai langit tingkat 9. Tidak sampai 3 hari, aku akan tembus tingkat fondasi dasar. Kepala suku, masalah besar. Pasukan sekte Tianwu menyerbu keluarga Li. Jika Li Junye tidak segera muncul, mereka akan bunuh seluruh keluarga Li. Ayah tidak ada di sini. Tuan Besar pergi kemana? Baru saja buru-buru pergi bersama seseorang, katanya ada orang dari sekte Tianwu datang membantai. Sial, ayah pasti pergi ke keluarga Li. Buru anggota keluarga Li, harus lewat aku dulu. Kau hanya mantan kepala suku. Posisikan dirimu. Di mana Li Junye? Serahkan dia. Jika dia datang, kalian akan mati lebih cepat. Hanya mengandalkan kau juga berani bicara besar, cari mati. Aura Li Yuanshan sangat kuat. Ini tingkat langit. Sudah kuremehkan kau. Tak kusangka kau di langit tingkat 2, tapi di hadapanku kau tetap lemah. Beberapa hari lalu, Li Yuanshan hanya energi tingkat 9. Kenapa sekarang jadi langit tingkat 2? Ini mustahil. Li Yuanshan bisa mencapai langit tingkat 2? Pasti gara-gara Li Junye. Rupanya dia masih menyimpan rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu tangkap Li Junye, semua akan terungkap. Pedang perkasa. Ketinju surgawi. Apa hebatnya langit tingkat 2, lemas tak berdaya. Di saat ini aku melatih beberapa hari lagi. Kau yang akan terlentang di sini. Mulutmu cukup keras juga, kakak seperguruan. Hari ini kita potong kedua kakinya dulu. Biarkan nyawanya untuk memancing Li Junye. Siapapun yang masuk rumahku hari ini harus mati. Ayah, kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Dia sudah mencapai langit tingkat 3. Kau bukan tandingannya. Lah Junye, akhirnya kau datang juga. Hari ini kau yang harus mati. Dasar tua bangka. Tadi bilang, kalau dia datang, kita akan mati lebih cepat. Kenapa sekarang jadi pengecut? Mau kabur? Fang Tianhan, baguslah kau datang juga. Utang lama dan baru ini akan kuperhitungkan denganmu. Mau perhitungan denganku? Apakah kau pantas? Kau yang tanpa dantian ini hanya semut di hadapanku. Kakak seperguruan Fang, bunuh dia. Tenang, aku tidak akan membuatnya mati menderita. Berani membunuh anakku, aku lawan kau. Ayah, serahkan sisanya padaku. Mereka ini di hadapanku hanyalah kumpulan sampah. Li Junye sudah sampai di titik ini, masih saja sombong. Cepat berlutut dan minta ampun. Tunduk pada mereka. Tua bangka, diam kau. Aku bukan bagian dari keluarga Li lagi. Ayahku masih ingat hubungan lama. Datang menyelamatkan kalian. Tapi kalian masih bicara seperti ini. Benar-benar tidak punya hati. Jika bukan karena kau menghina sekte Tianwu, keluarga Li takkan seperti ini. Aku hanya lindungi anggota keluarga Li. Apa salahku? Kalian yang salah. Masalah keluarga Li tak ingin kami dengar. Li Junye merangkak dan sujud 3 kali. Panggil aku kakek. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Kau yang harus bersujud. Lah Junye, ajalmu sudah dekat. Masih berani lancang. Kakak seperguruan Fang. Jangan buang waktu dengannya, bunuh saja. Berandalan, keluarlah hadapi ajalmu.
tinju langit. Bersiaplah untuk mati. Kakak seperguruan Fang. Bagaimana bisa kau mengalahkanku? Dantianmu jelas sudah hancur. Mengalahkan orang lemah sepertimu tak perlu dantian. Tuan Fang sudah energi tingkat 9, tapi masih kalah orang dari Li Junye dalam satu jurus. Mungkinkah dia sudah mencapai tingkat langit? Baru beberapa hari berlalu, orang yang dantian sudah hancur bisa mencapai tingkat langit. Ini mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Rupanya keyakinanmu ada di sini, meski kau sudah mencapai tingkat langit, itu cuma langit. Tingkat pertama, lawan adik seperguruan Fang mungkin masih bisa, tapi takkan tahan satu tebasan dariku. Jangan buru-buru membunuhnya. Peningkatannya begitu cepat. Pasti ada rahasia tersembunyi. Mau mengaku sendiri, agar ku buatkan akhir cepat, atau ku siksa perlahan-lahan? Kau cuma langit tingkat 3 juga berani menantangku. Jurusmu ini tak bisa lukai kulitku sedikit pun. Cari mati! Lihat sampai kapan kau bisa tahan. Pedang perkasa. Dia hanya dengan 2 jari saja bisa halau tebasan tingkat langit. Ini benar-benar mengerikan, Ji. Jangan-jangan dia sudah mencapai tingkat fondasi dasar. Hanya dalam beberapa hari, ini mustahil. Pasti ada ahli yang membantunya di belakang. Tebasanmu sudah berakhir. Sekarang gilkiranku, rasakan pedangku. Bahkan tak punya pedang, mau mengeluarkan pedang. Bodoh, ahli pedang sejati. Segala yang ada di alam semesta bisa jadi pedang. Pedang datang. Menguah energi menjadi pedang, mungkinkah dia juga seorang master pedang? Yo, tidak mungkin. Kenapa aku tidak tahu dia seorang ahli pedang? Tadi kau yang melukai ayahku dan mau memotong kakinya. Iya, aku mau bagaimana? Coba sentuh aku. Jangan lupa, aku murid Sekte Tianwu. Kau berani membunuhku, guruku takkan tinggal diam. Sekte Tianwu akan membantaimu. Keluarga Li akan musnah. Oh ya, gurumu dan Sekte Tianwu itu adalah sampah. Li Junye, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau bunuh dia, hanya kepuasan sesaat, tapi konsekuensinya. Diam. Dengar tidak? Lepaskan aku. Aku bisa selamatkan nyawamu. Aku sudah salah, kumohon maafkan aku. Apa yang kukatakan tadi? Siapapun yang masuk ke keluarga Li hari ini harus mati. Li Junye, pendekar Li. Aku salah, kumohon ampuni aku. Aku tak berani lagi. Aku tak mau jadi tidak berguna. Dulu kau yang menghancurkan dantianku, sekarang aku hanya membalas dengan caramu sendiri. Semua gara-gara dia. Si hina itu yang menyuruhku. Kalau bukan karena perintahnya, kita tak akan bermusuhan. Aku bahkan tak kenalmu. Mana mungkin aku menyerangmu. Aku ingat dulu kau yang menuduhku mencemari Su Mengyu. Demi keadilan, kau hancurkan dantianku kan? Tidak, ini semua gara-gara Su Mengyu. Semua gara-gara si hina ini yang memanipulasi segalanya. Kalau dulu dia tak merayuku, aku tak akan menyerangmu. Aku salah. Aku tidak ingin menjadi sampah. Tak disangka dialah si pezina. Ini mustahil. Murid Sekte Tianwu yang terhormat ternyata berkarakter rendah. Keluarga Su benar-benar jahat. Mereka memanfaatkan Sekte Tianwu hancurkan kami. Fang Tianhan, kau yang berjanji kalau aku setuju, kau akan jadikan aku murid Sekte Tianwu. Sekarang kau tuduh aku yang merayumu. Diam, kau penjahat. Ini semua karena kau merayuku, pendekar. Aku salah. Kumohon ampuni aku. Aku benar-benar menyesal. Seperti hewan? Ya, benar. Aku memang hewan. Go. Lepaskanlah aku. Sayangnya, aku tak suka hewan yang pengecut. Dantianku. Si kakak Junye, maafkan aku. Semua ini karena Fang Tianhan, membutakan hatiku. Mari kita mulai kembali. Bagaimana? Kau pikir wanita yang sudah ternoda sepertimu dan berhati ular ini, aku akan tertarik? Jangan bersenang-senang dulu. Kau kira membunuh mereka berdua, maka masalah akan selesai? Sekte Tianwu tak akan diam saja. Kau pasti tak akan bisa lolos. Sayangnya, hari itu kalian takkan menyaksikannya.
Ayah, kumohon jangan bunuh aku. Lihatlah hubungan kita dulu. Tenang, aku takkan membunuhmu. Aku akan hancurkan dantianmu, seperti kau hancurkan punyaku dulu. Ini Hutang budi keluarga Li, hari ini aku dan ayah telah melunasinya semuanya. Nasib keluarga Li ke depan bukan urusan kami lagi. Berjuanglah sendiri. Ayah, ayo pergi. Tunggu. Kau, Sudahlah, lupakan. Ayah, lukamu tidak parah kan? Cuma luka ringan. Kau sudah bunuh Fang Tianhan dan Murong Guangdao. Pasukan Sekte Tianwu pasti akan segera tiba di sini. Junye sekuat apapun kau, takkan bisa lawan para tetua dari Sekte Tianwu. Lebih baik kita hindari konfrontasi. Sekte Tianwu yang kecil ini tidak perlu aku turun tangan. Ada yang mau membantu kita? Nanti ayah akan tahu sendiri. Ini cairan spiritual untuk ayah. Aku akan ajarkan teknik Xuanji. Nanti kekuatan ayah akan melonjak drastis. Teknik Xuanji? Kau bisa dapat teknik tingkat ini? Ini cuma teknik biasa saja. Kau dapat kesempatan langka ini, pantas saja kemampuanmu berkembang pesat. Guru, ada kabar terbaru. Tu Guihai dibunuh, Tu Mengyu jadi cacat, Fang Tianhan dari Sekte Tianwu dan Murong Guangdao tingkat 20 teratas dihancurkan di keluarga Li. Apa? Siapa pelakunya? Li Junye itu. Li Junye? Tidak mungkin. Ini fakta sebenarnya. Katanya Murong Guangdao sudah di langit tingkat 3, tapi tetap dikalahkan oleh Li Junye, bahkan ditaklukkan dengan satu jurus saja. Berarti tingkat Li Junye sudah melebihi langit tingkat 3. Ini benar-benar luar biasa. Dia juga ahli pedang hebat. Ahli pedang? Tidak mungkin dia sekuat itu. Pasti ada yang membantunya diam-diam. Jika Li Junye bisa bantu aku naik ke tingkat fondasi dasar, kita rangkul orang di belakangnya. Nanti, jangankan naik ke tingkat Yuanying, bahkan tingkat Jindan atau tingkat reinkarnasi juga bisa tercapai. Han Yang, mana obat yang kusuruh siapkan? Akan sampai hari ini. Bagus, semua sudah siap, tinggal Li Junye saja. Ya, aku sudah mencapai langit tingkat 3. Cairan spiritual ini benar-benar luar biasa. Ayah, selanjutnya. Ayah terus latih ilmu matahari ungu, perkuat dasar dulu baru lanjutkan ke tingkat berikutnya. Aku paham. Siapa? Kau, apa maksud kedatanganmu? Aku ingin berterima kasih untuk pelajaran terakhirmu. Sikapmu tidak konsisten begini. Apa niat sebenarnya di balik ini? Tuan Li, sebenarnya aku datang untuk berdiskusi lagi tentang ilmu pedang. Aku ingin tahu. Sibuk. Junye, Nona Liu datang dengan tulus. Mengapa tolak begitu saja? Ayah lupa kejadian Su Mengyu dulu. Berapa banyak wanita yang seperti Su Mengyu? Menurutku Nona Liu cukup baik. Cobalah berinteraksi baik dengannya, Nona Liu. Silakan masuk. Terima kasih, Paman Li. Tuan Li, bagaimana cara kau melatih ilmu pedangmu? Bisa mencapai tingkat master pedang? Kau terus mengawasiku diam-diam. Sejak pelajaran terakhirmu, aku terus mencari keberadaanmu. Kejadian hari ini, semua kusaksikan. Benar-benar luar biasa. Bukannya kau bilang, ada orang yang membantuku diam-diam? Maafkan karena kebutaanku. Kali ini, aku mohon maaf sepenuh hati. Maafkan aku, Tuan Li. Kau punya bakat ilmu pedang, tapi belum bertemu guru sejati. Akan kuberikan jurus pedang ini untuk naikkan tingkatmu satu tahap. Jurus ini bernama Pedang Dewi Sembilan Langit. Jika sudah memahami jurus ini, datanglah mencariku lagi. Dia benar-benar ahli seni pedang? Guru, baru dapat kabar adik seperguruan Fang dilumpuhkan di kota Shuangye. Apa? Siapa yang melakukan? Berani menyentuh murid Sekte Tianwu? Adik seperguruan Fang punya konflik di kota Shuangye, sedang akan memberi pelajaran pada mereka. Ternyata malah dilumpuhkan. Kakak seperguruan Murong Guangdao juga dilumpuhkan orang itu. Mempermalukan sekte kita, melumpuhkan murid kami. Mereka harus membayar. Aku sendiri ke kota Shuangye, lihat apa kemampuan mereka sebenarnya. Li Junye, aku Han Yang. Guruku mengundangmu ke kamar dagang Wanmang. Tuan Li, silakan. Tuan Li, bahan obat sudah terkumpul semua. Mohon bantuan Tuan Li. Masalah kecil, aku butuh ruangan untuk membuat pil. Baik, semua bahan ada di sini.
Zian, antar Tuan Li. Tuan Li, silakan. Benarkah kau kalahkan Murong Guangdao? Tingkatmu sudah sampai langit tingkat 3. Apa urusanmu? Kau? Dulu kau bilang, kalau aku berhasil menyembuhkan Ketua Mo, kau akan berlutut minta maaf. Kau belum melakukannya. Baik, aku berlutut minta maaf. Hanya bercanda, aku mulai membuat pil. Syukurlah dia masih punya rasa belas kasihan. Bantu Mo Xiaoyun mencapai tingkat fondasi dasar. Tidak butuh bahan-bahan ini, cukup pakai cairan spiritual. Ini bahan untuk pil darah perkasa. Setelah minum pil ini, meminjam kekuatan tubuh suci Hundun, aku bisa lawan musuh satu tingkat lebih tinggi. Pil darah perkasa akhirnya berhasil kuciptakan. Hahaha. Tak kusangka seumur hidupku masih bisa mencapai tingkat fondasi dasar. Terima kasih atas bantuanmu, Pewaris Li. Bukan masalah besar, janji sebelumnya, jangan kau lupa. Mulai saat ini, kamar dagang Wan Meng akan tunduk padamu. Aku rela melayanimu. Baik, ingat kata-katamu. Aku pamit dulu. Pamit. Mengerikan sekali. Li Junye adalah sang terpilih sejati. Masa depan, dia akan jadi penguasa Changsuan. Saat itu, bahkan sekte Tianwu takkan jadi masalah. Meski 8 Dewa Agung juga akan tunduk padanya. Dan Tiannya hancur, mana mungkin itu? Hanya tahu meracik pil saja, suci-suci. Bahkan adalah hadiah dari kita minta kembali saja. Kurang ajar, itu balasan atas nyawaku yang beliau selamatkan. Hadiah sepantasnya, kau ini pikiranmu sempit. Tapi ayah, jika kita membantunya, maka kita akan bermusuhan dengan sekte Tianwu. Aku akan laporkan ini ke markas Qingzhou. Jika markas Qingzhou turun tangan, sekte Tianwu tak akan berani bertindak gegabah. Dalam 2-3 hari ke depan, aku harus mencapai fondasi dasar tingkat 9. Bahkan lebih tinggi. Zhong Molin, keluarlah. Siap, beraninya masuk ke kediaman wali kota? Wali kota Shuangye, Zhong Molin, beri hormat kepada kedua tuan. Ini adalah tetua ke-13, sekte Tianwu Feng Yuhai. Salam ketua. Masalah 2 murid sekte Tianwu yang dilumpuhkan di kota Shuangye. Apakah kau tahu? Sudah dengar kabarnya? Segera bawa mereka kemari. Guru, aku sudah mempermalukan guru. Guru, mohon balas dendam untukku. Tetua Fang, Li Junye, bajingan itu menghina sekte Tianwu, bahkan melumpuhkan kami semua. Jika tidak dibunuh, di mana letak wibawa sekte Tianwu? Dasar sampah. Sungguh mempermalukan sekte Tianwu. Li Junye brengsek itu entah bagaimana, hanya dalam beberapa hari, kultivasinya sudah mencapai langit. Tingkat 3. Omong kosong, orang dengan dantian lumpuh mencapai tingkat langit dalam beberapa hari. Kau bohong siapa? Guru. Sungguh, guru. Kurang ajar. Bahkan guru Feng yang jenius langka sekalipun butuh ratusan tahun untuk mencapai tingkat langit. Tubuhnya yang tidak berguna itu, kau cari alasan untuk dirimu. Aku tidak berani, kakak seperguruan Murong, katakanlah. Semua perkataan adik seperguruan adalah fakta. Aku tak berani membohongi guru. Wali kota Zhong, di mana Li Junye sekarang? Sepengetahuanku, Li Junye dan ayahnya Li Yuanshan telah diusir dari keluarga Li. Kini tinggal di sebuah rumah di kota. Bawa kami ke sana sekarang. Aku ingin lihat anak keluarga Li itu. Beraninya dia melawan sekte Tianwu? Hormat pada guru. Tak perlu formalitas. Di mana Li Junye sekarang? Masih di kota ini, aku antar guru ke sana. Apakah kau yakin Li Junye telah mencapai tingkat master pedang? Sangat yakin. Dia sudah bisa mengendalikan pedang dengan energi, mencipta energi pedang tanpa apapun. Ini tidak mungkin. Guru, silakan lihat. Ini jurus pedang Dewi Sembilan Langit yang hilang. Dari mana kau pelajari ini? Lapor guru, ini Li Junye yang mengajarkan. Cepat bawa aku menemuinya. Fondasi dasar tingkat 4. Menghitung waktu, sekte Tianwu pasti sudah bergerak, saatnya kembali ke kota Shuangye. Tetua Fang, ini ayah Li Junye, Li Yuanshan. Ini tetua ke-13 sekte Tianwu, Feng Yuhai. Kalian menghina sekte Tianwu. Tidak tahu ajal sudah dekat. Tetua ke-13 sekte Tianwu, Li Yuanshan, ini guruku. Hari ini kalian akan mati. Mana si bajingan Li Junye? Di mana dia?
Ramai sekali di sini. Rupanya kalian cari bala bantuan. Shen Yuntian dari Akademi Tianshuan. Oh, ternyata dari Akademi Tianshuan? Kukira kalian cari pendekar hebat. Cuma Akademi Tianshuan saja juga berani melawan Sekte Tianwu? Sekuat apapun Sekte Tianwu juga harus ada keadilan. Keadilan? Perkataanku adalah hukum. Tak peduli apa kesalahan Fang Tianhan, aku hanya tahu Li Junye lawan Sekte Tianwu. Dia harus mati. Tak ada yang bisa selamatkan dia. Coba saja. Kau cuma tingkat langit saja. Berani besar mulut, suruh Li Junye segera keluar. Dia kabur karena takut mati. Anak durhaka tinggalkan ayahnya. Hahaha. Serahkan si berandalan Li Junye itu, mungkin kami bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kemarahan Sekte Tianwu tak akan kalian tahan. Kau yang sampah. Jika bukan kau yang merengek, bersujud minta ampun, sudah kubunuh kau. Beraninya menghina muridku di hadapanku, kau cari mati. Hanya Yuanying tingkat 6 saja tak layak melawanku. Li Junye, kau datang tepat waktu. Guruku ada di sini hari ini. Ini akhir dari hidupmu. Li Junye, kau hancurkan kultivasiku. Aku akan balas 100 kali lipat. Fondasi dasar tingkat 4 cukup menarik. Apa? Hanya 2 hari, sudah mencapai fondasi dasar tingkat 4. Ternyata perkataan Fang Tianhan benar, peningkatannya secepat ini pasti ada yang salah. Jika bisa memaksanya biar kata, aku bisa mencapai tingkat jindan, bahkan jadi ahli kesempurnaan. Li Junye, kau menghina sekte dan murid-muridku, kau tahu dosamu? Mereka pantas menerimanya. Daratan Xuancang dikuasai yang kuat, hukum rimba selalu berlaku, kemampuan mereka payah, kuhancurkan mereka. Ini untuk membersihkan sektemu dari sampah. Apa kau sebut muridku sampah? Salah, yang kumaksud adalah dirimu dan kalian semua adalah sampah. Kurang ajar, beraninya membangkang. Hari ini, lihat bagaimana kau kabur dari genggamanku. Ramai sekali. Kamar dagang Wan Meng tentu harus datang juga. Sayang kalau tidak datang. Hahaha. Kukira kamar dagang Wan Meng, markas Qingzhou yang datang. Ternyata cuma cabang kota Shuangye, ketua cabang kecil saja. Kau mau halangi aku? Walau aku cuma ketua kota Shuangye, tapi aku belakangku adalah kamar dagang Wan Meng. Kamar dagang Wan Meng juga ingin ikut campur. Mo Xiaoyun pernah bersumpah akan mengabdi pada Li Junye. Apa? Kalian mengakui bocah ini sebagai pemimpin? Benar. Jika aku nekat bertindak dengan Yuanying tingkat 1, tak bisa hentikanku. Jika kau mau menyerang, kamar dagang Wan Meng dan Sekte Tianwu akan perang total. Kamar dagang Wan Meng masih belum layak kupedulikan. Tidak percaya? Silakan coba saja. Akademi Tianshuan, hari ini Li Junye akan kulindungi. Akademi Tianshuan ingin dihancurkan? Minggir kalian semua. Lawan dia, aku cukup sendirian. Seperti semut berani, juga berani bicara seenaknya. Kau bisa mencobanya. Mati tertelungkup atau mau mati terjungkal. Li Junye, kau benar-benar tak tahu diri. Guruku sudah mencapai Yuanyong tingkat 6. Dengan kekuatan sehebat ini, meskipun di Qingzhou pasti bisa jadi penguasa wilayah. Kau pikir bisa menandingi guruku? Bagai semut memandang langit, tak tahu kemampuan diri. Semut memandang langit adalah istilah yang bagus. Tapi menurutku, semut itu adalah kalian. Baik, mari lihat semut kecil ini punya kemampuan apa. Berani bicara omong kosong. Tekanan energinya kuat sekali. Inikah kekuatan tingkat Yuanying? Luar biasa, tingkatannya melonjak drastis. Sudah mencapai tingkat Yuanying. Tak mungkin. Beraninya kau menggunakan obat terlarang untuk naik tingkatan. Meski kau naik tingkat dengan drastis dalam waktu singkat dibanding pengalaman ratusan tahunku masih jauh berbeda. Mari lihat berapa lama kau bisa bertahan. Oh ya, maka perhatikan baik-baik bagaimana ku penggal kepalamu. Pedang, datang. Pedang datang. Aura pedang membentang 3.000 mil. Kilau pedang menusuk dingin. 19 negeri. Satu tebasan, gerbang langit terbelah. Kekuatan pedang ini bagaimana bisa sekuat ini? Tidak mungkin. Hancur.
Guru, kau baik-baik saja? Tak bisa menahan satu tebasan dariku. Masih berani sombong? Sekte Tianwu-ku punya calon Dewa Agung. Meski kau bisa membunuhku, bisakah kau kalahkan calon Dewa Agung? Calon Dewa Agung bukan apa-apa. Dewa Agung akan kubunuh juga. Kalian ikut mati juga. Berhenti. Aku di pos. Jangan bunuh aku. Pulang dan ambilkan semua sumber daya kediaman wali kota. Bawa kemari. Siap. Hahaha, terima kasih Kepala Akademi Shen, ketuamu yang telah membantu. Takkan kulupakan. Kepala suku Li, jangan sungkan. Putramu benar-benar menakjubkan. Kepala Akademi Shen terlalu memuji. Apa yang Tuan Li butuhkan sekarang? Silakan buka mulut. Akademi Tianshuan pasti membantu. Aku butuh batu spiritual dalam jumlah besar. Baik. Akan kusiapkan 5 juta batu spiritual. Kamar dagang Wan Meng akan siapkan 8 juta. Terima kasih para senior. Kepala suku telah dapat kabar pasti. Tetua Sekte Tianwu pergi cari Li Junye, tapi Li Junye membunuhnya dalam satu tebasan. Apa? Tetua apa yang dikirim Sekte Tianwu? Guru Fang Tianhan. Tetua ke-13, Feng Yuhai, katanya sudah mencapai Yuanying tingkat 6. Yuanying tingkat 6 mati di tangan Li Junye. Bukankah ini berarti Li Junye sudah mencapai Yuanying tingkat 7 atau lebih? Berandalan yang Dantian sudah hancur ini, bagaimana dia berkultivasi? Apa kami salah mengusir Li Yuanshan dan anaknya? Apakah keluarga Li sungguh melewatkan kesempatan emas bangkit? Seberapa kuat hanya satu orang? Dia sudah bermusuhan dengan Sekte Tianwu. Mereka pasti diburu Sekte Tianwu. Mereka pasti akan tewas. Dua tetua ke-13 tewas di kota Shuangye. Apa? Tetua ke-13. Sudah Yuanying tingkat 6. Di kerajaan Tianshuan, siapa yang bisa bunuh dia? Siapapun itu di Qingzhou yang berani lawan Sekte Tianwu harus dihukum berat. Orang dengan dantian hancur bisa bunuh. Tetua ke-13, pasti ada senjata rahasianya. Siapa yang bersedia ke kota Shuangye untuk selidiki kasus ini, tangkap dan bawa dia kembali. Aku bersedia. Tetua ke-6 pergi, terlalu menganggap penting si berandalan itu. Tetua ke-6 pasti mudah tangkap dia. Dia tak bisa sombong lama lagi. Jangan meremehkan musuh. Aku akan kukirim pendekar misteri mendukungmu. Dia pasti tewas. Siap. Nanti ada 1 juta batu spiritual dari kediaman wali kota. Kamar dagang Wan Meng ada 8 juta batu spiritual. Akademi Tianshuan ada 5 juta batu spiritual. Semua batu spiritual itu cukup untuk kulatihan sampai tingkat jindan. Besok bahan formasi akan datang. Aku akan menyusun formasi. Bahkan tingkat jindan datang juga akan binasa. Tuan Li, ini semua bahan yang Anda minta. Semua ada di cincin Tiankun. Sudah menyusahkanmu? Bahan ini untuk formasi. Benarkan Tuan Li? Tuan Li juga bisa menyusun formasi? Hanya tahu sedikit. Tuan Li luar biasa, tidak hanya ahli dalam pedang, bahkan dalam formasi juga hebat. Sungguh membuatku kagum. Ketuamu terlalu memuji. Tuan Li, aku ada permintaan kecil. Bisakah Tuan Li setuju? Silakan katakan. Aku ingin Zia belajar dari Tuan Li. Mohon bimbingannya. Aku pasti akan patuh. Boleh. Setelah urusan Sekte Tianwu selesai. Bagus. Jangan-jangan ini adalah pemuda itu? Ini Tuan Li yang kubicarakan. Benar-benar pemberani. Bahkan Feng Yuhai dari Sekte Tianwu bisa dibunuh dalam satu tebasan. Luar biasa. Tuan Li, ini dari markas kamar dagang. Tetua kedua Tian Wangxian. Tetua Tian terlalu memuji. Tetua Tian adalah jindan tingkat 2. Tingkatan tertinggi. Selama ada Tetua Tian, Sekte Tianwu bukan masalah. Hahaha. Tenang. Tak lama lagi, Sekte Tianwu akan kukalahkan. Sungguh berwibawa. Ingin lihat wajah ketakutan si tua Sekte Tianwu itu. Hahaha. Sekepala Akademi Shen, Nona Liu sudah datang. Tuan Besar Li, batu spiritual yang kujanjikan untuk Tuan Li sudah kubawa. Terima kasih Kepala Akademi Shen, Junye. Ayah, Kepala Akademi Shen dan Nona Liu sudah datang. 5 juta batu spiritual permintaan Tuan Li. Sudah saya serahkan ke Tuan Besar Li. Terima kasih Kepala Akademi Shen. Jika ada keperluan di masa depan, aku pasti akan bantu sepenuh hati. Tuan Li terlalu sungkan. Jika Tuan Li tidak keberatan, biarkan Muksue tinggal di sini agar dia bisa belajar seni pedang dari Tuan Li. Ini? Tentu saja boleh. Ada banyak kamar di pekarangan kita. Nona Liu bisa pilih sesuka hati. Terima kasih Paman Li. Masih ada urusan di akademi. Aku kembali dulu. Muksue, tinggallah di sini, latihan yang rajin dengan Tuan Li. Jangan sampai malas-malasan. Baik, Guru.
Tuan Li, aku dapat pencerahan baru soal seni pedang. Bolehkah Tuan memberi petunjuk? Hari ini istirahat dulu. Besok baru kita bahas. Oh, Keluarkan semua potensimu dan serang aku. baik. Tebasanmu kurang tegas. Esensi pedang terletak pada kesatuan hati dan pikiran. Pikiran dengan energi. Energi dengan pedang. Baru bisa mengendalikan pedang dengan energi. Manusia dan pedang menyatu. Pahami baik-baik. Aku pergi berlatih. Kupasang formasi di sini saja. Formasi ini bernama Jurus Pedang Pembasmi Dewa. Begitu diaktifkan, meski dewa sekalipun yang datang juga akan tewas di sini. Siapa yang membunuh tetua sekte Tianwu kita? Li Junye dari keluarga Li. Li Junye. Kekuatan tetua ke-13 sudah mencapai Yuanying tingkat 6. Kekuatan sebesar ini di seluruh kerajaan Tianshuan hanya sedikit yang bisa menyainginya. Li Junye ini apa asal-usul sebenarnya? Dia dulunya pewaris keluarga Li dan tiannya dihancurkan Fang Tianhan dari sekte Tianwu. Tapi kekuatannya malah meningkat, hanya dalam 2 minggu sudah naik ke tingkat fondasi dasar. 2 minggu saja dari orang cacat jadi praktisi fondasi dasar. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Di mana orang ini sekarang? Tuan, Li Junye saat ini berada di dalam kota, tapi kamar dagang Wanmeng dan Akademi Tianshuan berusaha melindunginya. Pembunuh tetua sekte Tianwu, jangankan kamar dagang Wanmeng dan Akademi Tianshuan, bahkan seluruh daratan Xuanchang tak bisa menyelamatkannya. Ingin belajar pedang, kumpulkan energi pedang dulu. Energi pedang adalah persatuan alam dan energi. Latihan pedang ini memadatkan energi kebajikan, memutar sungai dan lautan, menghancurkan benda dan lukai orang, semudah membalik telapak tangan. Wu Juefeng dari sekte Tianwu datang mengambil nyawamu. Cepat juga kau datang. Kau adalah Li Junye? Benar. Bunuh tetua kami adalah hukuman mati. Serahkanlah dirimu. Menyerah? Hanya mengandalkanmu? Lelucon. Li Junye, ini tetua Kenan. Sekte Tianwu, kau bunuh tetua ke-13, hanya keberuntungan. Di hadapan tetua Kenan, kau hanya seekor semut. Zhong Molin, sudah kuampuni nyawamu, kau malah tidak menyayanginya. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Tingkatmu naik lagi, ternyata sudah mencapai Yuanying. Tingkat 1. Aku memberimu kesempatan terakhir, segera kembali dan terima hukuman. Wu Juefeng, kau sudah hidup ratusan tahun. Bangga tindas anak muda? Tian Wangxian, tak kusangka kamar dagang Wanmeng mengirimmu untuk dukung di sini, benar-benar memberi penghormatan padanya. Jangan banyak omong. Lewati aku dulu. Tian Wangxian, aku sarankan jangan ikut campur. Bagaimana jika aku tetap mau? Kau berhasil mencapai Jindan tingkat 3. Apa? Jindan tingkat 3? Sekarang kau baru tahu, sudah takut? Tetua Tian, kau bukan tandingannya, biar aku saja. Hati-hati, jangan ceroboh. Jindan tingkat 3 biasa, aku yakin bisa mengalahkannya. Hahaha, aku habiskan ratusan tahun untuk naik dari tingkat Yuanying ke tingkat Jindan. Bocah sepertimu berani menantang melewati tingkat. Sungguh sombong. Kau saksikanlah baik-baik. Ini, formasi pedang pembasmi dewa. Sekte Tianwu mengirim prajurit misterius untuk membantuku. Jika dia muncul, meski kalian bersatu, juga tak bisa mengalahkannya. Siapa yang buru-buru mati? Amanah. Prajurit misterius utusan Tetua Ho benar-benar datang. Pantas dia begitu percaya diri. Ternyata ada prajurit misterius. Ini juga ahli bela diri? Menyeramkan. Tampaknya Tuan Li dalam bahaya lagi. Bagaimana? Takut jika kami berdua bersatu, semua yang ada di sini akan binasa? Aku datang terlambat, mohon Tuan maafkan. Apa? Kau pengikutnya? Sungguh buta, tak bisa bedakan orang. Tak perlu formal, bangunlah. Kau tidak salah, Giok ini bukan Tetua Ho yang mengirimmu. Tuan, prajurit misterius yang mereka cari sudah kuhabisi di jalan. Apa, Tuan, kalian? Meski kau berada di tingkat Duji, jika kau berani membantunya, berarti melawan seluruh sekte Tianwu. Sekte Tianwu kami punya calon dewa agung. Saat itu kau pasti akan tewas. Lalu, kau takut? Takut apa? Meski ada yang membantumu. Tapi dantianmu sudah hancur.
Dengan apa kau aktifkan formasi pedang? Siapa bilang butuh dantian untuk aktifkan formasi? Darahku sebagai bahan. Aktifkan Xuan Yuan. Buka formasi. Sembilan ribu pedang bersatu. Wu Juefeng tewas seperti ini saja. Formasi pedang ini, bahkan praktisi Jindan tingkat 9 akan menemui ajal di sini. Wu Juefeng telah mati. Sekte Tianwu pasti akan mengirim tetua yang lebih kuat. Kabarnya tetua agung, Hoping, telah mencapai tingkat setengah Dewa Agung. Pemimpin sekte bahkan capai calon Dewa Agung. Adanya ahli di belakang Tuan Li. Untuk apa takut pada sekte Tianwu? Tuan Li benar-benar luar biasa. Tetua Tian, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Untuk melawan sekte Tianwu, aku butuh dua hal dari kamar dagang Wan Meng. Tuan, silakan katakan. Busur Qiang Kun dan panah Xuan Yuan. Dua pusaka ini adalah harta warisan kamar dagang Wan Meng. Tapi, sudah 500 tahun, tak ada yang bisa tarik busur ini. Aku ingin mencobanya. Jika kau bisa gunakan busur ini, teknik ilahi yang kupelajari, jurus panah penghancur, kupikir bisa mengaktifkan busur Qiang Kun. Apa? Anda memiliki teknik ilahi? Teknik ilahi? Bukanlah apa-apa, aku punya yang super ilahi. Aku semakin tak memahamimu. Aura menguasai duniamu ini. Bahkan Dewa Tian Xuan pun tak pernah memilikinya. Hanya bisa kukatakan, aku mengalami mimpi besar. Dalam mimpi itu, aku menyendiri melintasi ribuan zaman, menghancurkan galaksi bintang. Kini aku bangun di dunia yang dulu telah tiada. Tetua Agung, Tetua ke-6 telah tewas. Apa? Tetua ke-6 tewas? Bagaimana bisa terjadi apa yang sebenarnya terjadi di kota Shuangye? Tetua ke-6 adalah Jindan tingkat 3. Siapa yang bisa membunuhnya? Katanya ada ahli kuat yang membantunya diam-diam. Bantuan yang dikirim Tetua Agung dibunuh oleh ahli itu. Sepertinya musuh yang kita hadapi tidak biasa. Sejak awal, kita sudah meremehkannya. Tetua ketiga, kali ini kau bawa beberapa tetua tingkat duji ke kota Shuangye. Pastikan selidiki sampai tuntas. Siap! Kepala suku, ada kabar terbaru. Tetua ke-6, Sekte Tianwu, Wu Juefeng mendatangi Li Junye. Hasilnya, dibunuhnya dengan satu tebasan pedang. Itu ahli tingkat Jindan. Ahli tingkat Jindan pun tewas di tangannya. Li Junye ini, tingkat apa sesungguhnya? Ini sungguh mengerikan. Jangan-jangan dia benar-benar bisa sendirian menghancurkan Sekte Tianwu. Mustahil, Sekte Tianwu punya calon Dewa Agung. Li Junye tak mungkin bisa menandingi calon Dewa Agung. Bagaimana tugas yang kusuruh? Tuan, adik seperguruan pengkhianatmu sudah ditemukan. Dia sekarang adalah ketua Sekte Tianwu. Benar-benar takdir yang kejam. Aku akan berkultivasi beberapa waktu lagi. Menghancurkannya adalah hal yang mudah. Dewa abadi, ini ku kembalikan. Kau terluka? Tak apa. Istirahatlah dulu untuk pulih. Sisanya serahkan padaku. Baik. Sudah saatnya kuambil kembali barang milikku. Tuan Li, ini adalah Ku Yang, Tetua Agung Kamar Dagang Wan Meng. Ahli duji tingkat 9. Tuan Li sudah lama mendengar namamu. Dengan Ying Yuan tingkat 1, bisa membunuh Jindan tingkat 3. Benar-benar pencapaian tak tertandingi sepanjang sejarah. Salut, salut. Tetuaku terlalu memuji. Apakah barang yang kuminta sudah dibawa Tetua Tian? Lihatlah. Sungguh busur Qiang Kun dan panah Xuan Yuan. Terima kasih. Setelah kuhancurkan Sekte Tianwu, Kamar Dagang Wan Meng boleh ambil sumber daya mereka secara bebas. Kudapat kabar, Sekte Tianwu sudah bergerak. Tetua ketiga Feng Manlo dari Sekte Tianwu membawa beberapa tetua tingkat Dujie sedang menuju ke sini. Paling lambat besok akan tiba di kota Shuangye. Feng Manlo ahli duji tingkat 9. Tetuaku setara dengan kemampuannya. Tak perlu khawatir, Tuan Li. Paling lambat besok malam akan kubuat mereka datang tapi tak bisa pulang. Aku akan melawan Feng Manlo 1 lawan 1. Belum tentu siapa yang akan menang. Jika kita bertiga bersatu, Feng Manlo pasti mati. Ngomong-ngomong, tetuaku, tahukah di mana bisa menemukan nadi spiritual? Kalau bisa temukan nadi spiritual, tingkat kultivasiku akan naik lebih cepat. Nadi spiritual adalah sesuatu yang sangat langka. Begitu ditemukan, pasti diperebutkan kelompok besar. Nadi spiritual yang sudah diketahui, sudah dikuasai kelompok kuat. Sepengetahuanku,
Di pegunungan Wanshou ada nadi spiritual. Tapi monster di dalamnya terlalu kuat. Jadi tak ada yang berani masuk untuk mencari. Gunung Wanshou, aku mengerti. Engkau pasti adalah Li Junye. Datang lagi untuk mati. Li Junye, kau bunuh 2 tetua sekte kami, hina sekte kami, aku dan tetua ketiga di sini. Takkan biarkan kau bertindak semena-mena. Wu Juefeng juga bilang begitu saat datang. Sekarang sudah kuracik. Kalian juga akan kuracik berikutnya untuk tingkatkan kultivasiku. Kau sombong sekali. Cuma nak Yuan Ying tingkat 8 saja. Tetua ke-6, bukan kau yang bunuh kan? Panggil si pembantumu. Keluar. Feng Manlu, aku yang akan hadapi kau. Sepertinya kau yang membunuh tetua ke-6. Bukan. Wu Juefeng bukan dibunuh olehku. Yang membunuh dia adalah Tuan Li. Tidak mungkin. Kekuatannya baru Yuan Ying tingkat 8. Mustahil bisa kalahkan tetua ke-6. Kuyang, aku sarankan kau, jangan ikut campur. Li Junye, besok di tanggal yang sama akan jadi hari kematianmu. Feng Manlu, lawanmu adalah aku. Kalian mundur, aku yang hadapi dia. Tuan Li, Feng Manlu adalah duji tingkat 9. Jangan sampai lengah. Aku tahu batasanku. Dengan kemampuanmu mau melawan tetua ketiga, lewati aku dulu. Dan aku... Jangan buru-buru, satu persatu akan mati. Busur Qian Kun, ini busur Qian Kun. Bahkan panah Qian Kun dikeluarkan. Sudah 500 tahun, tak ada yang bisa menariknya. Aku tak percaya bocah ini bisa menariknya. Akan aku perlihatkan pada kalian. Tak kusangka di hidupku masih bisa melihat ada yang menarik busur Qian Kun. Kekuatannya sungguh luar biasa. Langung bunuh 2 ahli tingkat Dujie. Li Junye, kau bunuh tetua sekte Tianwu. Dosamu tak terampuni. Langit dan bumi tak akan melepaskanmu. Ku beri kesempatan terakhir. Menyerahlah, ikut aku ke sekte. Mau bawa aku ke sekte? Tunjukkan kemampuanmu dulu. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, busur Qian Kun atau pelindung emas Hunyuan. Ini salah satu dari 3 jurus andalan sekte Tianwu, pelindung emas Hunyuan, benar? Biarkan pedang perkasaku menguji pelindung emas Hunyuan. Satu tebasan. Hahaha. Tuan Li, pelindung emas Hunyuan ini terlalu kuat. Kau tak bisa lawan dia. Cepat lari. Sudah kukatakan, aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Hahaha, kekuatan 300 tahunku mana bisa ditembus bocah sepertimu. Walaupun kau punya busur Qian Kun, kau tetap akan mati. Cepat pergi, Tuan Li. Aku dan tetuaku bisa tahan sebentar. Hari ini, tak satu pun dari kalian boleh pergi. Sepertinya harus menggunakan jurus ini. Tetuaku, panah Xuan Yuan. Sejak Pangu membelah kekacauan, kegelapan tak bertepi tanpa kehidupan. Saat Pangu membelah kekosongan, memisahkan bersih dan kekotoran panah Xuan Yuan. Ini adalah teknik rahasia panah Xuan Yuan. Mati. Sungguh pemandangan luar biasa. Tuan Li bisa bunuh dengan satu panah. Ahli Duji, tingkat 9. Daratan Changsuan kita akan berubah total. Tetua Agung gawat dan Trajiwa tetua ketiga padam. Apa? Cepat kumpulkan para tetua untuk rapat di aula. Tetua ketiga, tetua ke-8, dan tetua ke-9 tewas di kota Shuangye. Sepertinya kota Shuangye sedang terjadi masalah besar. Ketua sekte sedang kultivasi tertutup untuk mencapai tingkat suci. Kita tak boleh mengganggunya. Situasi di kota Shuangye belum jelas. Pembunuh yang bisa bunuh tetua ketiga pasti memiliki kekuatan ahli Dujia tingkat 7 atau lebih tinggi. Lebih baik kita selidiki diam-diam dulu
Setelah situasinya jelas, baru memutuskan. Musuh tak diketahui menyerang sembarangan. Pasti akan rugi. Tetua keempat, kau pergi ke kota Shuangye untuk investigasi. Baik. Ayah, aku perlu pergi jauh. Mungkin perlu beberapa hari. Sekte Tianwu pasti akan datang mencari. Kau tinggallah di kamar dagang Wanmeng. Di sana ada ahli yang melindungimu. Kau mau kemana? Gunung Wanshou. Gunung Wanshou, jangan. Itu terlalu berbahaya. Meski ada nadi spiritual di sana, monsternya juga sangat berbahaya. Tak ada yang pernah selamat kembali. Bahkan ahli setengah Dewa Agung juga tak berani masuk sembarangan. Jangan khawatir, aku memiliki busur Qiankun dan panah Xuanyuan. Tapi aku harus ketemu nadi spiritual untuk meningkatkan tingkatanku secara signifikan. Baiklah, hati-hati di perjalanan. Junye. Terimalah ini. Jika aku mengaktifkan energi spiritual, meski berjarak ribuan li, ini akan menyala. Jika Sekte Tianwu bergerak, aku akan langsung kabari. Baik. Tunggulah kepulanganku. Tetua Chen sudah dapat kabar. Li Junye sedang ke Gunung Wanshou cari nadi spiritual. Kenapa kita tidak pasang jebakan sekarang? Hancurkan satu persatu. Aku juga tahu kelemahan mematikan keluarga Li. Kenapa engkau bersusah payah membantu orang luar lawan keluarga sendiri? Mereka sudah diusir dari keluarga Li. Mereka aib bagi kami. Orang yang berani hina Sekte Tianwu harus mati. Baik, tapi Gunung Wanshou masuk sana berarti mati. Biarkan Li Junye cari maut sendiri. Kita pergi ke kamar dagang Wanmeng. Basmi semua yang berani lawan Sekte Tianwu. Habiskan mereka. Hahaha. Dari struktur pegunungan di sini, nadi spiritual pasti ada di bawah. Monster tingkat setengah dewa. Jika ku makan pil darah suci perkasa, ditambah busur Qiankun dan panah Xuanyuan, mungkin bisa bunuh monster itu. Apakah Li Kaoxian bisa dipercaya? Dia dipermalukan Li Yuanshan di depan umum. Kebenciannya pada mereka berdua sangat mendalam. Seharusnya tidak ada tipu muslihat. Apa syarat yang dia ajukan? Dia ingin bergabung dengan Sekte Tianwu. Lelucon, keluarga rendahan berani meminta bergabung. Sudahkah dia bocorkan kelemahan keluarga Li? Kepala suku Li, katakan padaku, apa kelemahan mematikan keluarga kalian? Di titik Tai, ini titik terlemah keturunan keluarga Li. Ini pasti bisa membunuh Li Junye. Hahaha. Sepengetahuanku, yang terkuat di kota Shuangye adalah Kuyang Dujie tingkat 9. Dengan kekuatan tetua agung, taklukkan dia pasti bisa berhasil. Langit menyaksikanku, matahari dan bulan pun redup. Bumi merasakanku, tumbuhan pun layu, manusia melihatku. 9 mati, tak ada yang selamat. Tetua agung tak terkalahkan di bawah tingkat dewa, bahkan melawan dewa juga bisa bertarung seimbang. Kamar dagang Wanmeng beraninya melawan Sekte Tianwu. Mereka harus bayar dengan darah. Ayo masuk kota. Cuyang, segera keluar sekarang. Oh, Hoping, kau berani datang sendiri? Kuyang, beraninya kau melawan Sekte Tianwu. Jika aku tak datang, harga diri Sekte Tianwu akan ternoda. Kalian yang menghina kami dulu, kamar dagang Wanmeng takkan tinggal diam. Bersiaplah untuk mati. Beraninya kau melawan kamar dagang Wanmeng. Kau ingin hancur bersama. Kamar dagang Wanmeng yang lemah ini tak pernah kupedulikan. Hoping, serahkan nyawamu. Serbu bersama. Aku halangi dia. Kalian cepat pergi. Sekte Tianwu hampir tamat. Sayang kau tak sempat lihat. Berani lawan Sekte Tianwu. Hanya ada satu kata mati. Li Junye, ayah kesayangannya di mana? Serahkan dia sekarang. Jangan harap. Ini nadi spiritual kelas atas. Jika berhasil berkultivasi nadi spiritual ini, aku pasti naik. Tingkat suci. Tak ada monster tingkat setengah dewa di sini. Sudahlah, langsung diserap saja.
Sudah 3 hari, Li Junye masih belum ada kabar. Pasti dia tewas di Gunung Wanshou. Si brengsek itu dantiannya hancur. Beraninya dia ke Gunung Wanshou. Cari ajal. Kalau ada orang kuat di belakangnya, mungkin dia bisa selamat. Bagaimana jika kita hadang dia di pintu masuk Gunung Wanshou? Tidak perlu. Kalau Li Junye masih hidup, dia pasti akan datang ke sini. Kalau tidak muncul, berarti sudah mati. Tunggu beberapa hari lagi. Kalau tetap tidak muncul, bunuh saja ayahnya yang tidak berguna itu. Kapan ketua sekte bisa mencapai tingkat suci? Sekarang kita sudah bertengkar dengan kamar dagang Wanmeng. Mereka mengirim kabar akan memulai perang. Tak perlu takut. Mereka tak punya ahli tingkat suci. Kalau sungguh mulai perang, mereka sendiri yang akan binasa. Nona Liu mengejarnya. Tuan Li juga belum kembali. Jangan-jangan... Aku percaya Tuan Li. Pasti bisa pulang dengan selamat. Tuan Li, akhirnya kau kembali. Terlambat karena binatang buas. Ada apa? Mana yang lainnya? Ini semua karena sekte Tianwu. Guru dan tetuaku dibunuh Hou Ping. Ayahmu diculik. Nona Liu pergi menyelamatkannya. Takutnya... Apa? Li Junye datang menagih nyawa. Yang kau bisa selamat keluar dari Gunung Wanshou pasti karena takut tidak berani masuk. Kau bawa kepala palsu untuk balas dendam. Untuk apa berpura-pura? Kau hanya berandalan lemah. Lepaskan ayahku dan Nona Liu. Berandalan. Kau bunuh tetua sekte Tianwu, injak harga diri kami. Hukumannya adalah mati. Hari ini kau datang, jangan harap bisa pergi. Hanya mengandalkan kalian yang tidak berguna ini. Mereka bilang kau si lemah ini berkembang pesat. Hari ini aku ingin melihat sejauh apa kemampuan aslinya. Anduni, bagaimana bisa begini? Dujie tingkat 9 mati dengan 1 pukulan. Kau adalah tingkat setengah suci. Tingkat setengah suci bukanlah apa-apa. Kau sudah masuk tingkat suci. Apakah kau sungguh mengalahkan monster Gunung Wanshou? Binatang buas itu tak ada bedanya dengan kalian. Menghancurkannya semudah membalik telapak tangan. Meski kau sudah naik tingkat suci, kau tetap bukan lawan sekte kami. Sekte Tianwu kalian banyak berbuat kejahatan, bertindak sewenang-wenang. Hari ini atas nama langit, aku akan habisi sekte Tianwu. Hancurkan sekte. Sungguh keterlaluan. Kau si lemah yang mengandalkan pil, apa yang kau punya? Lemah? Kau kira aku masih Li Junye yang dantiannya hancur? Rupanya kalian sekumpulan sampah yang tak berakal. Ketua sekte tidak beritahu kalian, aku adalah dewa abadi yang kembali ke dunia manusia. Dewa abadi apaan? Kau hanya bocah berandalan. Kau pikir dengan ini kami akan lebih menghargaimu. Semut tetaplah pecundang. Akan kuperlihatkan padamu tamparan semut ini. Kuberi kalian kesempatan terakhir, serahkan ayahku dan Nona Liu. Ketua sekte datang. Ketua sekte keluar dari kultivasi tertutup. Jika kau masih hargai nyawa, cepat berlutut dan minta maaf. Ketua sekte mungkin masih mau sisakan jasad utuh. Ini akhir hidupmu. Beraninya berbuat onar di sekte Tianwu kami. Kita selamat, Ketua Sekte tolong kami. Kau akan mati. Menunjukkan kekuatan suci di depan semua orang. Kau sungguh mencapai tingkat suci. Sayangnya, kau tetap lemah. Akhirnya, kita bertemu lagi. Kakak seperguruan, kau tetap datang juga. Apa? Ketua sekte ternyata adik seperguruan si lemah ini. Selama aku masih hidup, kau akan tetap diinjak olehku. Beraninya kau bicara sembarangan. Kau tak sadar kau hanya cahaya kunang-kunang. Beraninya melawan cahaya bulan di langit. Kau cuman ketua sekte kecil Tianwu. Bahkan mengatakan cahaya bulan, kau tidak sebanding dewa abadi sepertiku. Dengan kemampuanmu ini, bisa mati di tanganku lagi adalah kehormatan bagimu. Yang akan mati, pasti adalah kau. Kurang ajar.
Tubuh yang dantiannya sudah hancur. Berkultivasi beberapa bulan. Mau lawan kultivasiku puluhan ribu tahun? Cari ajal. Dulu kau beruntung bisa kabur, tapi kali ini akan kuhancurkan jiwa ragamu. Binasalah. Ini tidak mungkin. Sudah kukatakan, aku akan merebut kembali semua yang hak milikku, termasuk kekuatan spiritualku. Kau ternyata sekuat ini? Kau selamanya akan jadi pecundang. Kalau begitu, ayo kita semua mati bersama. Langit, bumi, dan alam semesta, segala sesuatu ada akarnya. Berkultivasi menuju kesempurnaan. Kau ingin tiru aku? Buktikan kesaktianku. Matilah kau. Mana keluargaku? Di belakang. Junye, kau datang. Tuan Li, Sekte Tianwu membunuh tetua kamar dagang Wanmeng kami. Hari ini kamar dagang Wanmeng menyatakan perang.